Selamat siang teman-teman, bertemu lagi dengan channel kami Laptop Technician. Kesempatan kali ini mau coba buka paket ya. Ini paket servisan dari luar kota. Ini kebetulan tadi baru nyampe ya. Kita coba bongkar dulu. Bungkusnya kayak pakaian ya. Ini Acer ya, seri ZQ9 ya. Ini kode mobilnya. Seri ZQ9 ini kalau tidak salah 4738 ya. Ini Acer 4738. Iya, seri Acer 4738. Kita coba amati dulu ya. Kayaknya masih bersih, belum pernah diservis. Langsung saja kita tes kerusakannya. Colokkan adaptor dulu. Kita coba tekan tombol switch. Lampu berkedip ternyata ya. Ini tapi gagal, tidak bisa melanjutkan proses selanjutnya. Kalau kasus seperti ini, kalau Quanta ini bisa kita tebak ya, bagi yang sudah terbiasa memperbaiki motherboard Quanta ya. Kerusakan seperti ini kalau tidak salah bagian main on atau S5 on ini. Perkiraan saya bagian main on ya. Kalau S5 on mungkin sama sekali tidak bisa di switch. Kalau ini masih bisa, walaupun hanya beberapa detik ya. Itu menandakan tegangan VS nya gagal ya, bagian main on 3 volt 5 volt gagal, tidak bisa meloloskan. Kita ukur dulu ya, pertama blok 35 nya dulu apakah drop, termasuk
15 always nya. Blok 35 yang ini ya, ini kita ukur 15 always sama 5 volt dan 3 voltnya. Ini MOSFET-nya ya, MOSFET 3 volt 5 volt, kita ukur 3 volt ada. Itu inputnya 19 volt juga ada ya, yang 5 volt juga ada ya. Memang normal ya, karena ini sempat nyala. Kita ukur yang 15 nya. Itu ada ya, 13,1, berarti blok 35 memang benar sudah normal. Kita langsung ukur di S5 on ya. Ini standby sudah ada ya di resistornya. Nanti tinggal kita ukur apakah dia bisa lolos atau enggak. Kalau lolos berarti normal, kalau nggak lolos ya berarti kita telusuri komponen setelah resistor ini. Kita coba switch ya. Ternyata lolos ya. Kalau sudah lolos seperti ini, kita tidak perlu mengukur bagian ini, bagian S5 on ini. Kita langsung ke bagian main on ya. Standby ada ini ya. Ini berarti menandakan komponen ini sudah siap ya, tinggal menunggu perintah saja. Kita coba tekan switch apakah 9-nya volt ini hilang atau masih utuh. Ternyata hilang ya, berarti normal. Sinyal main on sudah hadir dari KBC. Kita tinggal ukur outputnya. Ini resistornya ada sama 13 volt sama seperti yang di sini. Udah ya, tinggal kita ukur outputnya. Kita tekan switch ya. Kalau ditekan switch dia muncul, berarti normal. Ternyata tidak muncul ya. Nah, ini bisa dipastikan komponen setelah resistor ini ada yang masalah. Kita coba buzzer satu-satu. Kayaknya komponen ini yang masalah ini. Ini TQ25. Nah ini kemungkinan ini yang masalah, karena kakinya dia terhubung ke ground yang ini. Ya. Kita coba
angkat apakah dia masih short atau enggak. Kita buzzer ulang ya, apakah komponennya yang rusak atau ini. Ternyata komponennya yang rusak ya, kita langsung ganti saja. Kita langsung ambilkan dari sini saja ya. Kita pastikan dulu komponen ini masih bagus atau juga rusak ya. Ini karena ini cabutan, mungkin perlu kita pastikan dulu. Ini normal ya, masih bagus. Kita langsung pasang saja. Ganti pakai yang ini ya. Jangan lupa kita pastikan lagi setelah terpasang apakah aman atau ada masalah. Ternyata aman ya. Kita langsung coba nyalakan saja. Nah, ternyata sudah normal. Kita coba ukur. Ini inputnya ada 14, outputnya ada 12 ya. Ini normal karena dia melewati sebuah resistor, jadi arusnya agak menurun sedikit.
normal. Lima volt, 3 volt. Ya, berarti normal ya. Kita tes display dulu. Kita coba pasang ini, memastikan bahwa dia sudah display. Itu ya, sudah bisa tampil. Kita coba ulangi, matikan lagi. Nah itu ya, sudah bisa normal. Ternyata yang rusak hanya satu komponen ini ya. Komponen ini digunakan untuk memproduksi tegangan main D yang nantinya akan men-trigger tegangan 5 VPCU dan 3 VPCU menjadi 5 volt dan 3 volt. Apabila komponen ini rusak, maka indikasi kerusakan seperti tadi. Bila kita tekan tombol switch hanya berkedip. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.